Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah wassalatu Kif wassalamu wassalata atau antum alhamdulillah wassalatu wassalam. Enggak usah pakai inna. Karena innal hamda wassalatu gimana? Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ba'da an A'udzu billahi a'udza. Ba'da an a'udza billah. Ya kan? Anak pernah nanya sama Ustadz di Usman ya ba'da an a'udzu karena dia kalimat apa gitu. Jadi ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir jadi rajim. a'udzu itu kayak Oke. An di sini berarti posisinya dia mati amalnya dia. Anak nggak bisa jelasin. Jadi a'udzu itu jadi jumlah sendiri itu. Jadi ya, nanti fi mahalli. Ya. Tapi an di sini berarti dia sebagai an apa? An yang merafa'kan merafa'kan fi'il atau enggak? Iya. Seharusnya gitu ba'daan a'udzubillahi minasyaitonir. Karena dulu sih pernah nanya ba'daan kenapa enggak a'udzu Ustaz? Kenapa harus a'udzu gitu? Tapi terus dijawabnya a'udzu, tapi anak enggak bisa ngejelasin. Tapi dijelasin enggak Pak Ustaznya? Pernah dijelasin dia. Cuma ringkas gitu. Iya. Jadi pakaian mana sih? A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu bukan ayat Allah. Sehingga dia mau berubah rafa' atau nasabnya itu enggak masalah insyaallah. Enggak masalah. Selama antum niatkan memang ta'awudz, maka itu ta'awudz. Itu termasuk ta'awudz. Misalnya salawat. Ya kan? Salawat dia ada lafal bakunya wassalatu wassalam misalnya. Ya misalnya ba'da an usalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadi. Kecuali kalau itu adalah lafal Qur'ani kalamullah maka enggak boleh kita ubah kecuali memang ada riwayat mutawatirah. Jadi enggak masalah antum ba'da an a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Iya. Tetap itu maksudnya ta'awudz. Ya, baik, Istamir langsung aja. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Iqra' mubasyarah apa tafsir Jalalaini coba. Waqala al-mufassir rahimahullahu ta'ala Ya bani Israil aulad Ya'qub udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ay 'ala abaikum minal inja'i min fir'aun
وفلك البحر وتظليل الغمام وغير ذلك بأن تشكروها بالطاعة وأوفوا بعهدي الذي أعهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أوف بعهدكم الذي أعهدته إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة وإياي فارهبون خافون في ترك الوفاء به دون غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, قال الله تعالى يا بني إسرائيل. Bani Israel. Ya, di sini antum lihat ya nida, ya. Ada tuh nidanya dengan ya. Kemudian setelah itu ada munada. Nah, munada ini ada hukum tersendiri dia. Kalau dia mufrad, maksudnya bukan mudhaf, isim zahir, maka dia marfu'. Ya. Ya Ahmadu misalnya. Tapi ketika dia mudhaf, maka dia mansub. Ya, kecuali kalau dia jamak mudzakkar salim atau dia mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Seperti ini Bani. Ya, Bani Israel. Orang semua mengenal lafal Bani Israel. Tapi kenapa disebut Bani Israel gitu? Dari segi tarkib jumlah atau kata, kenapa Bani Israel? Dan juga makna dari Israel itu sendiri. Bani asalnya kata Banun. Ya, Banun merupakan jamak para putra-putra. Banun karena dia mudhaf, maka jadinya Banin. Karena kalau misalnya munada itu mudhaf, maka dia mansub. Nah, mansubnya kalau misalnya dia jamak mudzakkar salim atau mulhaq bil jamak mudzakkar salim, maka gimana? Dia mansubnya bukan fathah, bukan itu kan makanya. Muslimun, muslimin gitu kan. Kafirun, kafirin. Maka jadi banin. Nah, ketika itu jamak mudzakkar salim atau mulhaq bil jamak mudzakkar salim, nun terakhirnya dihapus. Jadi Bani Israel, karena dia mudhaf, Bani Israel. Begitu. Seandainya tanpa Israel, anak-anak doang, ya Banun. Gitu kan? Marfu. Itu, ya Bani Israel. Jadi Bani ini jamak dia. Wahai putra-putra Israel. Ini kayaknya ini agak ganggu ya. Kedinginan enggak tuh? Enggak kedinginan. Nah, ya udah berarti pas udah sampai sini ditetapin, jangan digerakin. Ya Bani Israel. Israel Yaqub, maka auladu Yaqub atau aulada Yaquba. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat dariku, ni'mati, ya, yaitu ni'matan minni allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan atas kalian. Ai 'ala abaikum, yaitu terhadap bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Ini mukhatabnya Bani Israel di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh untuk mengingat bagaimana perjuangan nenek moyang kalian telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu hal-hal seperti ini, mengingat nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita, itu adalah perintah dan sunnatullah, bukan hanya di zaman Nabi SAW, melainkan sejak Nabi Musa AS juga beliau AS memerintahkan kaumnya untuk mengingat. Ya wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim.
di surat Ibrahim. Nah, di sini juga diperintahkan, sebutlah, ingatlah nikmat dari Allah Ta'ala atas nenek moyang kalian. Berupa apa? Minal inja'i min fir'auna. Di ayat halaman setelahnya, wa idh najainakum min ali fir'aun wa falqil bahr, dan terbelahnya lautan, wa idh faraqna bikumul bahr wa tadhlilil ghamam wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa ghairi dzalika, dan selain itu. Tapi tujuannya ya, ikhwan. Nah, di sini zikrayat, ngerti zikrayat ya? Atau zikrayat ta'aruf. Zikrayat, kenang-kenangan. Oke, sebagian ulama mengharamkan foto untuk zikrayat. Kenapa? Karena enggak ada faedahnya dari zikrayat. Rata-rata kan gitu kan ya? Zikrayat cuman kenang-kenangan. Foto pernikahan, wedding foto gitu kan, khalas. Ya. Kalau misalnya beralasan yang namanya kadang-kadang lihat Bani Israel disuruh mengenang. Bani Israel disuruh mengenang bukan sebatas mengenang tok, sudah mengenang-kenang. Enggak, tapi biar apa? Bi'an tashkuruha. Agar kalian mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kemudian bi ta'ati. Syukurnya dengan cara apa? Taat. Gimana? Kegambar? Jadi mengingat perjuangan masa lampau dan nikmat yang Allah berikan kepada nenek moyang, agar kita bersyukur sehingga melahirkan perasaan semangat untuk taat kepada Allah dan ikut dengan Nabi SAW. Kalau yang seperti ini modelnya, maka disunahkan, dianjurkan. Iya, mengingat nikmat Allah, mudzakarah terhadap nikmat Allah. Kalau memang tujuannya untuk memotivasi diri kita untuk bersyukur dengan ibadah Allah, dengan cara beribadah kepada Allah, maka itu bagus. Iya. Antum misalnya sudah bisa bahasa Arab, ya, dan antum kemudian mengenang zaman di mana antum bolak-balik ke kampus ngaji, belajar bahasa Arab, menghafal mufradat dan berhasil melewati ujian demi ujian. Antum ingat itu betul-betul dan membuat antum itu terharu dan semakin semangat. Anda nggak bisa kalau misalnya membiarkan bahasa ini terlucuti dari hati Anda karena Anda sudah menggapainya dengan susah payah. Enggak? Antum terkenang kan kadang teringat dulu masa-masa awal-awal belajar bahasa Arab, ya, dimarahin, dapat tugas dan seterusnya. Tapi kalau antum mengenang itu, mengenang nikmat tersebut, dan itu nikmat semuanya, dengan tujuan antum semakin giat dan semakin berupaya untuk mempelajari ilmu, maka itu sangat bagus. Maka itu termasuk manhaj Qur'ani yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Ya. Tapi ya tujuannya apa? Taat. Tujuannya taat, bukan sebatas mentok mengenang gitu loh. Yang rata-rata kita lihat kalau di wedding foto, ya, foto booth dan terusnya, album foto, itu apa rata-rata? Rata-rata cuma mentok dia apa? Kenangan, ya enggak? Selesai. Kemudian dipajang fotonya di ruang tamu, ya kan ya? Apa mentoknya ini apa? Mengenang. Ya, foto ke Mekah, ke Ka'bah, tawaf dan seterusnya. Apa tujuannya? Mengenang, khalas. Apakah setelah itu terbit perasaan ingin beribadah betul-betul? Enggak. Jarang orang seperti itu. Hanya kenangan, kemudian bisa untuk pamer di Instagram, ya gitu. Di angle sini nih Instagramable banget nih, ya kan? Cekrek. Ya, sambil gini nih, ya. Depan Ka'bah kayak gitu, Masya Allah. Antum lihat gimana perjuangan Siti Hajar, Safa Marwah 7 kali, dia kayak gini 2. Di poligami nggak mau, ya. Ya kemudian
wa aufu bi'ahdi. Ya, tunaikanlah perjanjian kalian terhadapku, terhadap Allah. Alladzi ahadtuhu ilaikum minal imani bi Muhammad. Yang telah aku jadikan perjanjian terhadap kalian, yaitu berupa beriman kepada Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka ini perintah aufu bi ahdi, perintah dan dia jumlah syartiyah. Ya kan? Jumlah syartiyah. Fi'il syartnya aufu, fi'il amr, fi'il syart. Ya. Bi ahdi, ufi bi ahdikum. Jawab syart. Fi'il amr. Tunaikanlah janji kalian. Maka aku akan menunaikan janjiku terhadap kalian. Alladzi ahadtuhu ilaikum minats thawabi alaihi bidukhulil jannah. Ya, gitu. Ganjaran. Maka tunaikanlah janji kalian kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menunaikan janjinya kepada kalian. Kemudian yang ketiga, wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Ini dhamir nasab munfasil. Wa iyaya, kepadakulah. Farhabun, kalian. Farhabun, khauf. Maka dikatakan khafuni, takutlah kalian kepadaku fi tarkil wafa'i bihi duna ghairi. Ya. Ini dimatiin aja. Anak nanti enter win takutnya. Masuk angin. Enter win. Ya enggak tahu. Pagi ini kok agak-agak pilek-pilek gimana gitu. Dukhulul jauh nanti. Ya. Oh ya, farhamun. Jadi ada 3 perintah di sini. Apa? Uzkur, aufu, dan irhabu. Ya kan? Ingat nikmat masa lampau, tunaikan janji, apalagi kalau dulu udah bernazar misalnya, dan takutlah pada Allah. Baik, baca berikutnya, ayat berikutnya kemudian tafsirnya, fadhal. Wa qala Allah Ta'ala wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wa qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa aminu bima anzaltu minal Qur'an musaddiqan lima ma'akum minat taurati bimuwafaqatihi lahu fit tauhidi wan nubuwati wa la takunu awwala kafirin bih min ahlil kitab lianna khalafakum taba'un lakum fa ithmuhum alaikum wa la tastabdilu bi ayati allati fi kitabikum min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thamanan qalila iwadan yasira minad dunya ay la taktumuha khawfa fawatin ma ta'khudunahu Khawfa fawati sahih tadi. khawfa fawati ma ta'khudunahu min safalatikum wa iyaya fattaqun khafuni fi dzalika duna ghairi. Ahsanta. Jadi ada 3 amr. Sekarang ada 3 awamir. Sekarang ada awamir berikutnya. Wa aminu, perintah beriman. Bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Jadi beriman terhadap Al-Qur'an. Bima anzaltu di sini maksudnya Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu tersifati apa? Musaddiqa. Di sini musaddiqa dia hal. Musaddiqa di sini apa? Hal. Ya. Karena kalau musaddiqa ini sifah, maka dia mengikuti ma anzaltu. Dan dia fi mahalli jarrin. Ya kan? Jadi ini hal untuk ma anzaltu, ya hal. Ya hal mansub. Musaddiqa
Jadi dia bukan hal untuk antum. Karena kalau hal untuk antum musaddiqin ya. Musaddiqal lima ma'akum. Minat Taurat. Ma ma'akum di sini ma'akum. Apa yang ada bersama kalian? Apa? Taurat. Ya. Karena Taurat ini dengan Al-Quran itu saling bermuafaqah dari segi tauhid dan nubuwah. Yaitu tauhid hanya menyembah kepada Allah. Nubuwah masing-masing Taurat dan Al-Quran mengakui kenabian Nabi Musa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kemudian itu khitab ini amar pertama. Amar kedua di ayat ini wala takunu awwal kafirin bi. Sebenarnya nahi ya, larangan. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang awwal kafirin bil Quran. Atau bisa juga awwal kafirin bit Taurat, karena kufur terhadap salah satu kitab Allah sama dengan kepada semuanya. Baik. Di sini ada uslub wala takunu awwala kafirin bi awwala kafir. Ini yang akan kita sedikit pelajari. Kemudian juga nanti di Al-Qur'an juga ada uslub wa kana awwalul muslimin. Nabi Ibrahim ya, awwalul muslimin. Apa maknanya? Ya, apakah belum ada orang muslim sebelumnya? Kalau misalnya wala takunu awwala kafirin bih, apakah belum ada orang kafir sebelumnya gitu kan? Janganlah kalian menjadi orang pertama yang kufur terhadapnya. Apakah ada orang sebelumnya dia sehingga tidak ada orang sebelum dia yang kufur kepadanya sehingga disebut pertama kali kufur? Paham enggak di sini, ikhwan? Wala takunu awwala kafirin bih. Wahai Bani Israel, jangan kalian menjadi orang yang pertama yang kufur kepada Al-Quran. Padahal ini kan surat Al-Baqarah di Madinah. Sebelum ini ada nggak orang yang kufur terhadap Al-Quran? Hah? Banyak. Ini kan periode Madinah. Di periode Mekah, ya banyak yang kufur terhadap Al-Quran. Paham ya? Tapi maksud Allah ketika menyebutkan wala takunu awwala kafirin bi, ya atau awalul muslimin, yaitu lihat di sini. Min ahlil kitabi li'an khalafakum. Nah ini yang tadi an a'udha li'an khalafakum tadi fi'il madhi. Mirip enggak yang tadi? Ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya kalau yang tadi antum bilang satu paket, qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini seperti apa? Maqulul qaul. Atau bisa antum bilang ba'da an aqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ba'da qauli a'udzu billahi minasyaitonir. Itu kayaknya lebih enak. Enggak lebih jauh dari syubhat lah gitu. Syubhat. Iya, jadi orang yang belum tinggi ilmunya seperti anak ini jadi enggak bingung gitu. Kalau ba'daan a'udzubillahi minasyaitonir kayaknya mungkin benar, tapi ya karena jahilnya Anda mungkin. Ya. Kembali ke yang tadi. Li'an khalafakum. Bukan li'an khalafakum atau li'anna. Di sini li'anna. Li'anna khalafakum taba'un lakum khalafakum. Khalafa di sini ism inna. Karena orang-orang setelah kalian adalah pengikut kalian. Fa itsmuhum 'alaikum, maka dosa mereka atas kalian. Ayo coba gimana? Paham enggak? Disebut janganlah kalian wahai Bani Israel menjadi orang-orang pertama yang kufur kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena khalafakum, orang-orang setelah kalian akan mengikuti kalian sehingga dosanya itu kembali kepada kalian. Ngerti? Ya. Jadi seseorang atau suatu pihak ketika dia menjadi pioner keburukan, walaupun keburukan tersebut sudah ada di tempat lain, tapi dia diikuti, maka dia layak disebut orang yang pertama yang menuntaskan keburukan tersebut. Awal orang pertama, gitu. Walaupun sebelumnya udah ada orang lain, begitu. Ya.
Itu maknanya. Nabi Ibrahim, apakah beliau seorang muslim yang paling pertama dan belum pernah ada? Muslim pertama kita nggak tahu kalau dari segi beriman ya. Malaikat pun beriman semuanya kan. Tapi maksudnya Nabi Ibrahim sebagai awal muslimin adalah apa? Pengikutnya setelahnya banyak dari anak-anaknya dan seterusnya. Gitu. Sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Hud, ada Nabi Nuh, ada Nabi Idris, ada Nabi Adam alaihissalam. Jadi bukan awal muslimin secara mutlak, yaitu sebelumnya belum pernah ada kafir semua orang sebelumnya. Enggak, tapi ketika seseorang matbu', muttaba' diikuti, maka dialah disebut awal. Gitu, ya. Kemudian wala tastabdilu, karena syira itu sebenarnya mubadalah dan istibdal. Ya, menukar gitu, syira. Secara bahasa. Di ayati allati fi kitabikum min na'ti Muhammadin alaihi salatu wasallam. Jangan kalian menjual atau membeli atau menukar ayatku yang mana ayatku itu ada di kitab kalian Taurat. Ayat tersebut adalah ayat pensifatan atau penyebutan deskripsi Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi di Taurat itu udah ada. Tapi mereka menjualnya, gitu loh. Menjualnya tsamanan qalila, dengan harga yang sedikit, dunia. Ya. Ini bahasa balaghah yang harusnya masuk ke hati orang yang beriman. Menjual ayat, gitu kalau bahasanya. Menjual ayat demi tsaman qalil. Dan yang dimaksud tsaman qalil bukanlah price seperti tag price yang ada di Bukalapak atau enggak tentunya. Tapi maksudnya tsaman qalil iwadan yasiran minad dunya. Iwad ganti, ya. Harga ganti yang yasir. Sedikit. Dan itu bagian dari dunia. Yakni maksudnya wala tashtaru bi ayati thaman qalila adalah la taktumuha khaufa fawati ma ta'khudunahu min safalatikum. Janganlah kalian menyembunyikan ayat tersebut. La taktumuha khaufa fawati, khaufa di sini maf'ul li ajlih. Jangan kalian menyembunyikan ayat tersebut karena apa? Takut atau khawatir kehilangan bagian dunia kalian yang biasa kalian comot dari orang-orang bawahan dari kalangan kalian. Safalah jama' dari safil. Iya. Safil itu apa? Orang bawahan. Nah, karakter seperti ini ya ikhwan sering dibahas dalam Al-Quran. Karena Allah seperti ingin mengingatkan kita semua. Nanti insya Allah di ta'sil itu juga ada kaitannya dengan ini sebenarnya. Karena orang yang berilmu tapi tujuannya dunia, itu akan ada nanti beberapa hal yang dia sembunyikan. Karena kalau misalnya dia tampakkan ilmu tersebut, dia akan kehilangan bagian duniawi yang biasa dia raup dari orang-orang awam. Bisa seperti itu? Sangat bisa. Ini enggak mengenal manhaj atau enggak gitu loh. Pokoknya siapapun dari kita, ana antum siapapun. Ya, ketika seseorang kembali ke kampungnya dan dia cuma pengen apa? Dihormati, diagungkan dunia, atau mendapatkan pangkat jabatan, atau mendapatkan amplop, dan kalau tujuannya itu, nanti akan ada hal-hal yang disembunyikan. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Hatta antum sekali kajian dapat 5 atau 10 juta, itu mungkin enggak, ya kan? Lebih dari itu mungkin. Bahkan ada salah satu dai yang ana dapat riwayat yang sahih, musnad ilaih, musnad apa kabarnya muttasilus sanad dan thiqah insyaallah. Ada beberapa ikhwan yang untuk kabar ini thiqah, tapi untuk kabar yang ilmu dhaif mereka. Ya, untuk kabar ini mereka valid, thiqah, muttasil, bahkan bisa sampai ke derajat mutawatir secara makna. Tapi giliran ilmu dhaif, bahkan matruk atau maudhu', kadzab. Ya.
Tapi kalau khobar tentang desas-desus bisa. Ada seorang ustadz yang bukan al-sunnah, bukan alhamdulillah. Ya, yang ya seperti itu. Ustadz-ustadz yang seperti itulah. Mensyaratkan ketika suatu bank, Anda pernah cerita mungkin. Ada bank di sini bank lembaga ini keuangan, bukan bank abang-abang, bukan. Nah, bank ini pengen ngundang Ustadz Fulan. Kajian ba'da zuhur sampai jam 1. Manajemen dari Ustadz ini mensyaratkan apa? 40 juta untuk satu sesi itu. 40 juta. 40 million. 40 juta, ikhwan. Itu baru satu kajian loh. Kalau misalkan satu hari ada 3 kajian, 120 juta nikah langsung itu orang. Ya kan? Dan itu 40 juta bagi kita besar karena kita menimbangnya kan dari kebutuhan keseharian. Tapi di sisi Allah sama dan qalila. Dan ini merupakan apa? Ana khawatir ini merupakan bentuk wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Gitu. Kemudian artis-artis yang hijrah ke YouTube kemudian untuk ya dan populer dan kemudian mengundang ustaz. Dan yang diundang rata-rata adalah ustaz yang wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kenapa? Artis tersebut sering kali apa? Istrinya dipamerin dan bicara mungkin tidak baik, tidak benar dan seterusnya dari kesalahan-kesalahan yang sangat zahir. Tapi ustadz-ustadznya yang pernah diundang tidak pernah sedikit pun membahas masalah jilbab. Padahal agama ini untuk meralat kesalahan yang sangat tampak dan yang tidak tampak. Enggak diralat. Kenapa? Disembunyikan tema seperti itu. Dan yang diundang juga ustadz-ustadz yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Ya. Ya kan? Coba kalau yang diundang Ustadz Abu Samah. Dicukur habis-habisan itu. Siapa yang diundang Ustaz-Ustaz sunnah yang memang tegas? Ya, nggak bakal mau. Kenapa? Kalaupun mau menuntut ilmu, menimba ilmu sebagai formalitas, itu mencari dai-dai yang seperti ini. Ya. Menutupi hal yang sudah terlalu tampak sebenarnya. Ya, demi apa? Ya demi masih diundang lagi. Itu. Ya. Tapi memang kadang ada hal seperti itu, cuma itu bagus, tidak salah. Seperti kita jangan bahas masalah ini dulu. Karena kalau kita bahas masalah ini bisa-bisa mukhatab kita, audiens kita orang pemerintahan nanti tersinggung, kemudian bisa dibubarkan kajiannya, itu kemungkinan besar seperti. Nah, ini mungkin bukan masuk ke sini insyaallah. Karena yang dicari adalah kemaslahatan tegaknya dakwah. Bukan karena dia pengen terus dapat fee atau mukafaah. Ya, itu beda. Maka hati-hati ikhwan. Antum mungkin sekarang ketika belajar nggak ada niatan hal ini hal itu. Antum mungkin ketika dikasih dalam suatu, misalnya antum diundang untuk ngaji Iqra misalnya, mengajar Iqra ke murid-murid. Oh, berapa mukafaahnya sebulan misalnya 1 juta misalnya. Itu bagi antum mungkin besar. Sekarang ketika antum di awal-awal mengajar. Tapi ketika Allah Ta'ala kemudian menzahirkan antum di publik dan ternyata orang-orang menyukai ceramah antum dan mulai kemudian mengundang antum sana sini, antum akan merasakan perbedaan diri antum ketika itu. Iya, begitu. Jadi hati-hati dengan hal seperti ini. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan Allah ingatkan kemudian wa iyaya fattaqun. Dan kepadakulah kalian harus bertakwa. Ya. Dan di sini khaufa fawati ma ta'khudunahu min safaratikum, ini ada isyarat bahwasanya orang-orang ini setelah menipu dan mengelabui orang-orang awam. Hati-hati. Dan alhamdulillah dai Ahlussunnah adalah orang yang paling sayang kepada orang-orang awam. Dai Ahlussunnah adalah orang yang paling terbuka untuk mendakwahkan dakwah yang hak kepada orang awam. Makanya dibuka keran sunnah. Ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini khurafat dan gitu.
Enggak bilang ini adalah ilmu yang hanya untuk ulama saja. Orang awam enggak boleh. Kalau mungkin detailnya masalah usul fikih itu mungkin iya, karena enggak kuat orang awam. Tapi kalau berkaitan dengan sunnah, tentang bid'ah, tentang syirik enggak dibuka. Karena mereka membutuhkan. Itu. Enggak ditutup-tutupi. Ya. Wa iyya fattaqun khafuni fi dzalika duna ghairi. Ya, jadi takutlah kepada Allah Ta'ala dalam hal tersebut, bukan malah kepada selainku, yaitu selain Allah. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala Allah Ta'ala wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa la talbisu tukhallitu al-haqqa alladhi anzaltu alaikum bil batil alladhi taftarunah wa la taktumul haqqa na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamun annahu haqq. Ahsant. Qala azza wa jalla wa la talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan, takhlitu, khalt, yaitu campurkan al-haq dengan yang al-batil. Al-haqqa alladhi anzaltu alaikum. Kebenaran yang telah aku turunkan pada kalian dicampur dengan al-batil alladhi taftarunah, yang kalian ada-adakan. Iftira itu mengada-ngadakan secara dusta. Ini ada dua hal yang bertentangan dicampur, al-haq dan al-batil. Al-haq dan al-batil. Dan Allah dan afwan. Di sini Syekh Al-Mahalli, Al-Imam Al-Mahalli atau mungkin As-Suyuti, al-haq beliau tafsirkan al-wahyi. Ya. Kemudian batil al-iftira, pengada-ngadaan. Bisa dikatakan al-haq wahyu, batil itu adalah ara, yaitu pandangan semata tanpa kaidah, atau mentalbis kaidah supaya pandangannya seolah-olah benar. Ya, jangan campur adukan itu. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Taktumu ini juga nahi. Jadi waw ini ataf kepada nahi yang tadi. Wala talbisu wala taktum. Ini jahat sekali berarti. Orang kalau melanggar ini jahat. Ada yang benar dicampur aduk dengan yang batil. Dan yang benar murni itu pun disembunyikan. Jadi sebenarnya jahat, pengen nyesatin orang. Taib. Sekarang kalau antum lihat kuli bangunan, ya, minta sama mandor, minta sama pihak yang mau dibangun rumahnya paku yang baru. Ini enggak? Berapa harga paku? Berapa alwi? Kilonya sekitar 8.000. Sekilo 8.000. Sama cabai lebih ini mana? Lebih mahal paku. Lebih mahal paku. Mahal cabai. Mahal cabai. Masya Allah. Ya besok-besok kalau mau ngirit bikin sambal pakai paku aja. Ya. Nah, di sini koli ini minta, ini butuh paku sekian puluh kilo misalnya. Ya dikasih dananya, dibelilah. Ternyata ketika dibeli masih baru tuh, paku-pakunya masih baru, masih fresh lah, masih mengkilap gitu. Dan ternyata kuli ini punya cadangan paku yang lama banyak. Ya, punya cadangan banyak dia. Akhirnya apa? Yang dipaku-pakuin ya, itu pakai paku lama dia. Sebenarnya paku baru nih, wala taktumu. Ya di sini. Yang benar yang bagus disembunyiin sama dia. Gitu. Tuh lihat. Jahat enggak kira-kira? Jahat. Dan ini banyak. Ya. Ini banyak. Oke, antum jangan heran nih, kawan. Kalau misalnya melihat di ini kita enggak mencela pekerjaan, bukan.
Tapi kita mencela aib di suatu bidang pekerjaan. Bukan di pekerjaan ya halal, nggak masalah. Tapi aib yang banyak terjadi oleh oknum-oknum di bidang tersebut. Tidak sedikit kuli bangunan azan, dia membangun masjid. Azan berkumandang, dia ngopi-ngopi di teras masjid. Allah musta'an. Iya, dia ajak minta uzur. Ntar uzurnya pandemi lagi Covid. Ya. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Sekeras itu hati nggak mau sholat berjamaah dengan alasan itu. Harta haram. Tuh, harta haram membuat seseorang bisa terhalang dari amalan soleh. Hati-hati. Kemudian ayat alladzi tafrahu ala taktumul haqq wa na'at Muhammad disembunyikan dalam keadaan wa antum ta'lamun wa haliyah wa antum ta'lamuna annahu haqq, bahwa beliau itu adalah benar, tahu. Jadi ini buruk sekali kalau orang nyampur adukkan yang benar sama yang salah karena dia jahil. Itu masih diberi uzur lah, dia ajari gitu kan ya. Tapi ini jahatnya berlipat-lipat, dicampur aduk benar dan batil. Kemudian yang bagus-bagusnya disisihkan, nggak usah ditampilkan, dan itu semua dia tahu akan skenario itu, jeleknya itu ya, seperti itu. Taib, ayat berikutnya. Mungkin kita sampai ayat 43 aja kali ini ya, waktunya udah segini ya. Tafadhal. Wa qala Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in sallu ma'al musallin Muhammadin wa ashabihi wa nazala fi ulama'ihim wa kanu yaquluna liaqribaihim al-muslimin uthbutu ala dini Muhammadin fa innahu haq. Ahsant. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. 3 perintah. Iqamatus salah, ita'uz zakah, dan ar-ruku'. Sallu ma'al musallina Muhammadin wa ashabihi. Salatlah kalian bersama ahli salah, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ini perintah. Setelah sebelumnya itu mengupas tentang kebobrokan mereka, Allah Ta'ala menyebutkan perintah asasi dalam agama ini, yaitu salat. Ya, wa aqimus salah. Iqamatus salah, para ulama mengatakan iqamatus salah itu berbeda dengan sallu, dengan salat. Maksudnya kalau misalnya sallu mutlak, salat secara global mujmal gitu, salat. Tapi aqimus salah, maka di sini menunjukkan adanya keharusan untuk menunaikan hak-hak salat, dari syarat sahnya, dari rukun-rukunnya, dari kewajibannya, dan juga dari sunnah-sunnahnya secara mustahab. Ya, sallu ma'al musallin wa atuz zakah. Para ulama mereka berselisih pandangan mengenai makna atuz zakah. Ada yang mengatakan atuz zakah yaitu ityanuz zakah, rukun Islam ke-3 setelah salat. Tapi ada juga yang mengatakan atuz zakah yaitu zakah di sini secara maknawiyah, yang artinya tazkiyatun nufus, bertauhid. Ya, itu para ulama sebagian mengatakan begitu. Ala kulli hal, zahirnya ini ityanuz zakah, menunaikan zakat. Ya, yang disyaratkan Islam. Kemudian yang ketiga warka'u ma'ar raki'in. Ini yang ketiga ini menjadi dalil akan wajibnya salat berjamaah. Karena di sini kan ada wa aqimus shalah dan warka'u ma'ar raki'in. Dua hal yang serupa. Disuruh apa? Salat. Ya. Maka ini bukan sebatas takkid, melainkan ada hukum baru di sini. Aqimus shalah, hukum tersendiri bahwa wajib atas kita salat. Warka'u ma'ar raki'in juga ada hukum tersendiri, yaitu wajib atas kita salat berjamaah. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang diwajibkan adalah, yang makna dan maksud yang diwajibkan adalah para pria yang akil baligh. Warka'u. Taib.
warka'u ruku'. Tapi dimutlakkan kemudian menjadi salat. Karena ruku' merupakan salah satu rukun terpenting dalam salat. Dan ma'a, bersama dengan raki'in. Ini para ulama menafsirkan ma'iyah di sini menunjukkan apa? Ma'iyah jasmaniyah, yaitu salat berjamaah jasmani. Bukan ma'iyah ma'nawiyah. Kalau ma'iyah ma'nawiyah berarti antum salat di rumah, orang-orang pada salat di rumah masing-masing, maka itu warka'u ma'raki'in. Tapi maksudnya ma'iyah di sini ma'iyah hissiyah, jasmaniyah, yaitu salat berjamaah di masjid, warka'u ma'arraki'in. Wa nazala fi ulama'ihim. Ayat ini turun di ulama mereka. Tuh lihat, bukan di orang awamnya Bani Israel. Karena yang jahat itu ya ulama mereka, gitu loh. Ya, jadi khas kalian, kalau kita melihat orang jahat, bandel, nakal, kadang ketemu ulama, ketemu ustadz, manut mereka, malu gitu loh. Tapi ulama kalau jahat ketemu siapa yang enggak malu? Baru ketemu Allah baru mereka malu. Ya enggak? Antum melihat ulama yang yang jahat, dengan wibawanya, dengan pakaian kebesarannya, dengan jenggotnya mungkin, dengan pamoritas namanya dan pengagungan orang terhadapnya, tapi dia ulama yang mengajarkan syirik, mengajarkan bid'ah dan menutup kebenaran. Tapi orang-orang mengagungkannya. Dia mau kemana aja diikuti orang. Kalau dia buka channel YouTube langsung banyak subscribernya, gitu. Kalau dia live 1000 yang nonton dia misalnya. Tapi dia ulama Dia mau malu sama siapa? Enggak mau malu sama siapa. Malah ini justru lebih ngeri dari penjahat, ya kawan. Penjahat ketika dia bertemu dengan orang alim, malu dia. Oh, ada ustadz gak enak gitu. Ustadz gitu kan. Ngerasa salah, ngerasa banyak dosa. Tapi orang berilmu yang jahat dan dia mencari penghidupan dari manusia semata dan menghidupkan kesyirikan, menghidupkan bid'ah, menghidupkan hizbiyah dan seterusnya, sama siapa dia malu. Dan kalau ketemu dengan dai-dai yang benar, dia akan memprovokasi orang-orang awam untuk menjelekkan dai tersebut. Sama siapa dia malu. Dia baru malu ketika dia wafat, melihat hisab amalnya yang luar biasa. Ya. Na'udzubillah. Yaitu wa nazala fi ulama'ihim wa kanu yaquluna li aqribaihimul muslimin. Oh, di sini ya ikhwan, berikutnya nih ada ini wa nazala fi ulama'ihim untuk ayat berikutnya sebenarnya. Tapi sebenarnya ayat sebelumnya ini juga untuk para ulama Bani Israel. Karena ya antum lihat sendiri karakternya ulama Bani Israel ketika itu ya seperti ini. Menutup kebenaran, mentalbis hak dan batil dan seterusnya. Iya. Baik. Insyaallah kita lanjut kajian ta'sil fi thalabil ilm. Jazakallahu khair. Syekh Dika.